termasuk pihak sekolah para remaja putri itu. Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur. Seorang pemuda bernama Ajat tega melempar bocah berusia 8 tahun saat bermain di area pesawahan Kampung Kebon Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polresta Malang terus mendalami dugaan kasus perundungan yang dialami salah seorang siswa SMP di Malang, Jawa Timur. Sementara itu korban masih menjalani. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jenis-jenis bullying. 1. Bullying fisik. Contoh perundungan fisik ini bisa berupa menghalangi jalan korban, menyandu, mendorong, memukul, menjambak, hingga merusak barang. Yang kedua, bullying verbal. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, sebutan, panggilan, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan dan merendahkan. Selanjutnya, tindakan pengucilan. Perundingan ini ditandai dengan seringnya seseorang untuk memilih menyendiri, mengerjakan tugas kelompok secara seorang diri, dan tidak pernah bermain bersama teman-teman di luar jam sekolah. Dan yang terakhir, cyberbullying. Merupakan tindakan perundungan yang terjadi secara online dalam dunia maya. Pelaku melakukan perundungan ini dengan cara memperlakukan dan melecehkan korban melalui media sosial. Unsur-unsur yang ada dalam tindakan perundungan. 1. Target atau sasaran. Seseorang yang menjadi sasaran dalam tindakan perundungan. 2. Pemimpin. Seseorang yang memulai tindakan perundungan dan intimidasi kepada target atau korban. 3. Asisten. Orang yang mendukung dan membantu dalam melakukan tindakan perundungan terhadap korban atau target. 4. Penguat. Penguat dalam contohnya seperti orang yang menertawakan saat terjadi tindakan perundungan. 5. Orang luar. Orang yang tidak ingin terlibat dalam tindakan perundungan. 6. Membela. Merupakan orang yang membantu korban dan membela korban yang terkena tindakan perundungan. Jadi, yang dapat dilakukan jika ada perundungan terhadap diri kita adalah pertama-tama jangan pernah berpikir untuk membalaskan karena itulah yang diinginkan oleh si pelakunya. Melainkan simpan bukti yang tersedia gitu ya, yang dapat menunjukkan bahwa terjadinya perundungan. Yang selanjutnya adalah beritahu kepada seseorang yang Anda percaya. Lalu Anda juga bisa meminta saran kepada mereka. Yang terakhir adalah Anda juga bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi contohnya Anda misalnya dalam lingkungan sekolah, Anda bisa melaporkannya kepada guru atau wali kelas Anda. Yang selanjutnya adalah tanda-tanda lingkungan yang berdampak baik agar terhindar dari perundungan. Nah, yang pertama, teman-teman Anda itu selalu mendukung dan memotivasi. Yang kedua, hubungan antara teman-teman Anda gitu komunikasinya baik walaupun jarang bertemu gitu. Yang ketiga, memiliki perasaan aman gitu. Jadi bila Anda berada di lingkungan itu, Anda akan merasa aman, tenang. Yang keempat, Anda selalu menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Contohnya misalnya dalam musyawarah, dalam diskusi. Yang terakhir adalah yang kelima, selalu menanyakan kondisi atau keadaan satu sama lain. Jadi saling menanyakan gitu, apa kabar, bagaimana hari Anda. Yang akan terjadi jika seseorang terkena tindakan bullying yaitu gangguan mental dan psikis yang ditandai dengan kecemasan, rasa marah yang besar, gelisah, ketakutan, sensitif, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, prestasi belajar yang menurun, serta tidak bersemangat dalam proses pembelajarannya.